Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atan wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita dapat melangkahkan kaki kita ke halaman Rektorat Universitas Muhammadiyah Palu ini dengan suasana hati yang bahagia. Puja dan puji syukur tak habis kita panjatkan untuk Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Rabu 27 Mei 2026, umat Islam di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari yang mengingatkan kita akan sebuah kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari yang mengingatkan kita akan ibadah kurban dan nilai-nilai kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Salawat dan salam pun senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penyampai agama Islam dengan risalah rahmatan lil alamin, sang pembebas yang membebaskan umat manusia dari alam yang gelap menuju alam yang terang, dari alam yang biadab menuju alam yang beradab. Beliau adalah anak keturunan dari garis Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita semua selalu ittiba dan mengikuti sunnah beliau secara istiqamah. Dan semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, tradisi berkurban sejatinya telah berusia setua peradaban manusia. Tradisi kurban ini dimulai ketika dua putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Habil dikenal sebagai peternak dan pengembala, sedangkan Qabil adalah petani. Saat itu kurban umumnya terkait dengan ketaatan, bukti cinta dan nasar yang dipilih sebagai mediasi hamba sekaligus wasilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah
Habil mempersembahkan seekor kambing paling bagus, sedangkan Qabil hanya mendermakan hasil pertaniannya yang buruk. Karena kalah, Qabil akhirnya membunuh Habil akibat kedengkian dan dendamnya, sehingga Habil menjadi korban berdarah atas nama pelampiasan nafsu dendam yang membara. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu di antara 5 nabi yang bergelar ulul azmi, selain Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelar ulul azmi itu disematkan karena mereka diuji dengan ujian yang berat, namun tetap tegar, tabah, kuat, sabar, dan istiqomah untuk menjalankan perintah Allah dan menghadapi umat dengan ragam tabiatnya. Pengorbanan yang amat besar itu bagi mereka kecil belaka, karena tak ada yang patut dibesar-besarkan kecuali Allah yang Maha Besar. Sebagai Rasul ulul azmi, Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah didapat begitu saja, namun ia mesti melaluinya dengan ujian yang panjang. Dari situ Ibrahim tampil sebagai sosok yang kita kenal, Ibrahim yang sabar namun pantang surut ke belakang dan terus melangkah ke depan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan karakter yang kuat itu, Ibrahim membangun keluarga yang berkarakter juga. Istri yang soleha, istri yang setia, istri yang sabar, serta anak yang soleh, anak yang berbakti, dan anak yang halim, yang lemah lembut, yang sabar, penyantun, dan tidak mudah marah. Ada juga ujian pribadi Ibrahim bersama istri yang amat dicintainya, Sarah. Setelah puluhan tahun menikah, sepasang suami istri ini tak kunjung dikaruniai buah hati. Atas persetujuan dan anjuran dari istrinya Sarah, Ibrahim menikah lagi dengan seorang wanita soleha bernama Siti Hajar. Dari pernikahannya dengan Hajar inilah seorang anak laki-laki yang soleh lahir ke dunia, yaitu Ismail alaihissalam. Namun tanpa disangka, Sarah istri Ibrahim yang pertama di kemudian hari juga melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak alaihissalam. Ibrahim dikaruniai buah hati setelah dalam ikhtiar, doa, dan penantian yang sangat lama, yaitu setengah abad setelah menikah. Kesabaran itu pun berbuah manis. Ibrahim dikaruniai anak-anak yang soleh, bahkan anak-anak ini kelak menjadi nabi-nabi berikutnya. Dari garis keturunan ini pula kelak lahir seorang nabi yang akhlaknya agung, penutup dari para nabi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Rupanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Ibrahim masih berlanjut. Setelah dikaruniai anak pertama bernama Ismail yang kehadirannya telah dinanti selama setengah abad itu, harus pula dia ikhlaskan untuk dipersembahkan kepada Allah dengan cara disembelih, sebagaimana Allah menjelaskannya dalam Quran surat As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umurnya sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Jemaat salat Id yang dirahmati Allah, dapat kita bayangkan bagaimana perasaan Ibrahim kala itu setelah ujian demi ujian dilaluinya dengan penuh kesabaran. Ini tiba saat kegembiraan sebagai seorang ayah itu datang, tapi tak lama ia harus lepaskan anaknya demi melaksanakan perintah Allah. Ikhlas menyembelih harta yang paling berharga di dunia
demi Allah semata berdasarkan petunjuk mimpi. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di satu malam dia mendapatkan mimpi berupa perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim kemudian terbangun dari tidur itu dengan perasaan gelisah dan sedih. Dalam petunjuk tersebut Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak yang dicintainya itu. Beliau menceritakan mimpi itu kepada Ismail dengan penuh kesabaran, ketaatan dan keikhlasan. Namun tak disangka Ismail menerima perintah tersebut untuk disembelih dan dikurbankan. Begitu pula sang ibunda Siti Hajar yang menerima perintah itu dengan penuh keikhlasan walaupun sangat sedih. Jamaah salat itu yang dirahmati Allah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim membawa Ismail ke sebuah tempat untuk disembelih. Selama perjalanan banyak sekali godaan iblis yang mengikuti Nabi Ibrahim. Namun dengan ketakwaan dan keyakinan mereka berdua melakukan perjalanan hingga tiba di tempat penyembelihan. Ketika Ismail terbaring hendak disembelih, Nabi Ibrahim menutup wajah Ismail. Ayah dan anak ini pun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibaringkanlah Ismail dengan pipi terlekap ke bumi supaya memudahkan Ibrahim melangsungkan pisau ke atas leher Ismail. Kala Ibrahim mengacukan pisau yang telah tajam itu, Allah menyeru, "Hai Ibrahim, sesungguhnya telah engkau benarkan mimpi itu. Kami beri ganjaran orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu cobaan yang nyata, dan telah kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami tinggalkan sebutannya pada orang-orang yang akan datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim." Jemaah yang dirahmati Allah, atas izin Allah mengganti Ismail dengan seekor domba besar, kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih domba tersebut sebagai pengganti Ismail. Betapa kurban merupakan ibadah yang sangat penting bagi umat Islam. Ketika seseorang menyembelih hewan kurban, mereka tidak hanya melepaskan sebagian harta mereka, tetapi juga menunjukkan kesiapan untuk memberikan yang terbaik dari apa yang mereka miliki sebagai wujud pengabdian kepada Allah Sang Pencipta. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengancam orang-orang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man wajada sa'atan walam yudahdi fala yakrabanna musallana." Kata Nabi, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi dia tidak berkurban, maka kata Nabi, jangan dia mendekati tempat sholat kami. Maka ini menjadi peringatan keras bagi kita kaum muslimin yang memiliki kemampuan, memiliki kelebihan rezeki untuk berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, fakta sejarah yang dinarasikan oleh Al-Quran dalam surat As-Saffat yang saya bacakan tadi mengandung nilai edukasi bahwa mendidik itu haruslah dimulai dengan tazkiyah nafsi, pembersihan dan penyucian diri, sehingga muncul nilai-nilai pendidikan. Ada beberapa hal yang kita petik. Yang pertama, pendidikan akhlak. Akhlak merupakan suatu daya yang diketahui dengan akal atau bagi daya gariziat atau tabiat. Dalam artian suatu keadaan yang diupayakan menuju terbentuknya sesuatu atau berbagai upaya manusia dalam melatih kemampuannya melalui pembiasaan.
Sejarah ibadah kurban ini dapat dilihat dari beberapa sikap Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam merespon perintah Allah terkait dengan penyembelihan, yaitu berupa kesungguhan doa Ibrahim kepada Allah agar dikaruniai anak, lalu diminta untuk disembelih. Kemudian melihat sikap Ismail setelah mendengarkan perintah penyembelihan patuh dan juga Hajar ikhlas, sehingga ketika digoda oleh setan untuk menghentikan Ibrahim tetap melakukan penyembelihan terhadap anaknya. Yang kedua, pendidikan kesabaran. Hakikat sabar adalah pengendalian diri untuk tidak berbuat keji dan dosa, mampu menaati, memegang teguh akidah Islam, dan mampu tabah untuk tidak mengeluh atas musibah apapun yang menimpa kita. Kesabaran bukanlah kepasrahan terhadap segala sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan atau dicapai, tetapi kesabaran juga tidak pernah menutup potensi manusia untuk berusaha mengeluarkan segala kemampuan yang dimiliki, melainkan kesabaran membuat manusia untuk tetap optimis dan mempunyai jiwa yang giat berusaha tanpa mengenal putus asa. Ketabahan hati Ibrahim sekeluarga dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah penyembelihan anaknya. Orang yang sabar bukan berarti selalu menunggu dengan berdiam diri tanpa langkah yang pasti, melainkan selalu aktif dalam merancang segala tindakannya dan cenderung tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Pendidikan ketiga adalah pendidikan tawakal. Tawakal adalah membebaskan hati dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan segala keputusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal menjadi landasan atau tumpuan air dalam suatu usaha atau perjuangan. Ketika Ibrahim bersiap menyembelih Ismail dan Ismail pada posisi bersiap untuk disembelih, keduanya berserah diri kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam Quran surat As-Saffat 103. Falamma aslama fatallahu lil jabin. Ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan perintah Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa tawakal itu bukan akhir dari ikhtiar saja, tetapi mengawali ikhtiar, menemani ikhtiar, dan mengakhiri ikhtiar. Sehingga tawakal ini dapat menjadi penyemangat kekuatan lahiriah dan pengokoh kekuatan batiniah. Orang tawakal tinggi semangat kerjanya, tidak mudah putus asa dan jauh dari rasa kecewa. Yang keempat, jamaah sekalian, pendidikan keikhlasan. Ikhlas merupakan kondisi hati yang menghasilkan perbuatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas akan melepaskan semua peran hawa nafsu, zona yang bebas hambatan, terasa lapang di hati. Energi yang menyelimuti zona ikhlas adalah berbagai perasaan positif yang berenergi tinggi seperti rasa syukur, rasa sabar, fokus, tenang, dan senang. Ibrahim sekeluarga dalam menjalankan perintah Allah adalah contoh keikhlasan yang nyata. Ibrahim dan Hajar ikhlas mengorbankan anaknya, dan Ismail anaknya ikhlas disembelih sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentu lahir karena kecintaan hamba terhadap Tuhannya. Keikhlasan dapat muncul bila ada cinta atau kasih sayang, sehingga penting bagi pendidik atau orang tua untuk menyayangi keturunannya demi memunculkan keikhlasan dalam mendidik. Keikhlasan dalam mendidik dapat mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, marilah kita jadikan momentum kurban ini sebagai penanaman nilai pendidikan
dalam bingkai mewujudkan ketakwaan dan senantiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, yakinlah ibadah kurban yang kita kerjakan hari ini tidak akan membuat kita rugi, karena Allah pasti memberi balasan kebaikan serta keselamatan dan keberkahan bagi kita yang selalu menjalankan perintah Allah. Jemaah sekalian, untuk menguatkan keimanan kita, mari kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin doa ini akan diamini para malaikat dan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bijalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fil qulubina illal ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ghafirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. Ya Rahman ya Rahim, hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami memohon pertolongan. Luruskan dan kuatkanlah akidah kami seperti Ibrahim dan keluarganya dalam menyembahmu. Tolonglah kami seperti engkau menolong Ibrahim dalam peristiwa pembakaran oleh Raja Namrud. Ya Allah, berikanlah rezeki yang baik seperti engkau berikan rezeki saat Hajar dan Ismail menemukan air Zam-Zam. Ya Allah, terimalah segala pengorbanan amal kami seperti saat Ibrahim dan keluarganya berkorban dalam penghambaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami keluarga dan keturunan kami sebagai penyenang. Mudahkanlah kami dalam mendidik keturunan kami seperti Ibrahim dan Hajar dalam mendidik Ismail. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami anak-anak yang soleh dan soleha seperti Ismail yang patuh dan taat dalam melaksanakan perintah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana papa? Ay, mana papa? Ay, papa. Ya, disampaikan ada satu panitia. Jangan dulu pulang karena kita melakukan pembersihan rektorat secara pada seluruh panitia lagi-lagi mengumpulkan kebetulan melakukan pembersihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sukses. Ini penjantan tangguh ini. Bagi jemaah yang kehilangan kunci, silakan hubungi ke mimbar. Sekali lagi, bagi jemaah yang merasa kehilangan kunci, oh,